Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpai saudara. Saat pagi hari ini kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari dengan penjagaan dan pelindungan Tuhan, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Puji Tuhan. Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus telah menyandang predikat baru, yaitu sebagai orang benar. Sebagai orang benar, tidak sedikit dari kita beranggapan bahwa perjalanan hidup yang kita tempuh akan terus mulus dan mustahil untuk jatuh. Tetapi Daud menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya, orang benar bisa saja jatuh sewaktu-waktu, saudara. Contohnya adalah kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Sebagai manusia yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengannya, ternyata juga bisa mengalami kejatuhan. Akan tetapi, kejatuhan mereka adalah sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka sendiri, karena mereka termakan oleh tipu muslihat dari iblis. Alkitab menegaskan bahwa sebagai orang percaya, kita ini telah dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus di dalam Kristus Yesus. Namun, bukan berarti kita dapat berjalan dengan santai, tanpa gangguan dan ancaman. Mengapa saudara? Karena iblis tidak pernah berhenti untuk berusaha mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ia selalu mencari kesempatan dan menunggu waktu yang baik, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya bahwa sedikit saja orang benar lengah, ia akan menjadi sasaran empuk bagi iblis. Selama iblis masih ada, maka ada kemungkinan orang benar bisa mengalami kejatuhan, bukan hanya sekali atau dua kali, bahkan bisa saja lebih. Banyak faktor yang membuat seseorang bisa jatuh, yaitu masalah, penderitaan, pencobaan, atau karena kesalahan sendiri. Namun selama kita masih berada di zaman anugerah, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bangkit. Amsal Salomo berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Namun kita bersyukur saudara bahwa Tuhan yang sudah menetapkan langkah kita. Saat kita jatuh, tangan Tuhan yang menopang, sehingga tidak sampai tergeletak. Saudaraku, setiap orang bebas menentukan langkah-langkah hidupnya, tetapi Tuhanlah penentu akhir kehidupan. Karena manusia diberi akal, pikiran, intelektual, tetapi Tuhanlah penentu dari segala keputusan. Artinya, manusia dapat melakukan apa saja sekehendak hatinya, tetapi kata akhir tetap pada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jikalau Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, hal itu membuktikan bahwa yang pertama adalah Tuhan,
pemegang kendali kehidupan. Manusia boleh melakukan apa saja, tetapi dia tidak berkuasa atas dirinya, karena Tuhanlah pemilik hidup ini. Dia yang mengendalikan semua hal di dalam kehidupan ini, saudara. Artinya, manusia boleh bebas berpikir, tetapi pikirannya terbatas. Sementara, Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas. Yang kedua adalah Tuhan yang mengatur kehidupan. Saudara, Tuhan bebas mengatur peran apa saja di dalam hidup manusia. Karena di tangannya semua rancangan hidup, semua tujuan kehidupan sudah dikuasai Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, semua atas kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam hidup ini mari kita berserah hanya kepada Tuhan secara total. Kita percaya Tuhan pemegang kendali hidup ini, dan mari kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang mengatur langkah hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menetapkan langkah hidup kami. Tuhan yang selalu menopang kami, sehingga kami tidak sampai tergeletak. Kami menyerahkan hidup kami, karena Tuhanlah pemegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala macam sakit, penyakit, dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.